Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga hari ini kalian sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, karena minggu lalu kita sudah bahas tentang organ dari pencernaan, hari ini kita akan membahas tentang penyakit-penyakit dari sistem pencernaan. Pasti di dalam organ pencernaan tidak akan selalu berjalan dengan mulus ya. Jadi pasti ada kendala-kendalanya. Nah, apa saja sih kendala-kendalanya atau penyakit yang terjadi di organ pencernaan? Yuk kita bahas secara bersama-sama. Penyakit pada sistem pencernaan. Nah, ini bisa kalian lihat di layar bahwa penyakit-penyakit dalam sistem pencernaan itu ada yang namanya batu empedu, ada yang namanya diare, ada yang namanya sembelit, lalu ada yang namanya ambeien. Apa saja sih gejala-gejala atau penyebab dari sistem pencernaan tersebut? Yuk kita bahas. Yang pertama itu adalah batu empedu. Nah, batu empedu itu diakibatkan karena adanya endapan kolesterol dan bilirubin yang menumpuk di dalam kantong empedu. Jadi dalam kantong empedu itu terdapat bilirubin yang sangat banyak sehingga akan menyebabkan pengendapan di dalam kantong empedu. Jadi di dalam kantong empedunya itu ada bilirubin yang berlebihan yang dihasilkan oleh hati sehingga dia akan mengendap seperti batu gitu. Nah, akibatnya karena apa? Akibatnya karena pola makannya itu yang tidak bagus atau buruk. Lalu akibatnya karena adanya obesitas, lalu bisa juga dari faktor genetik seperti adanya usia atau jenis kelamin atau keturunan, lalu atau bisa juga diet yang terlalu ketat. Itu adalah batu empedu. Selanjutnya yang kedua adalah diare. Nah, diare itu dia disebabkan oleh adanya keracunan pada makanan atau alergi diakibatkan oleh adanya bakteri. Nah, diare ini terjadi di dalam usus besar. Jadi di dalam usus besar ini proses pencernaan untuk keluar dan menjadi anus itu akan lebih mudah ya, karena itu adanya bakteri-bakteri atau keracunan makanan atau alergi yang disebabkan oleh makanan yang kita makan. Selanjutnya adalah radang usus buntu atau yang namanya adalah appendicitis ya. Di dalam radang usus buntu ini dia disebabkan karena adanya gangguan di dalam usus buntu. Jadi ada gangguan di dalam usus buntu sehingga atau adanya benda asing di dalam usus buntu atau adanya infeksi di dalam usus buntu. Sehingga kalau misalnya terjadi radang usus buntu atau appendicitis itu biasanya harus dilakukan dengan cara operasi usus buntu gitu. Jadi usus buntunya diangkat. Selanjutnya adalah ambeien. Nah, di dalam ambeien itu dia diakibatkan karena adanya tekanan di dalam area anus atau rektum. Jadi ambeien itu terjadi di dalam anus atau rektum yang ada tonjolan atau ada tekanan di daerah tersebut sehingga akan membuat seseorang tersebut itu sulit untuk mengeluarkan fesesnya atau mengeluarkan sisa-sisa dari makanan yang dia makan yang tidak digunakan. Itu namanya adalah ambeien. Selanjutnya adalah sembelit. Nah, sembelit ini yaitu diakibatkan karena konsumsi serat dan air putih, kurangnya konsumsi serat dan air putih. Berbeda dengan diare, kalau diare itu dia lebih cair ya, keluarnya di dalam anus, sedangkan kalau sembelit itu dia susah untuk buang air besar. Kenapa? Karena dia kurangnya mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat atau buah-buahan yang berserat, lalu kurang minumnya air putih. Selanjutnya adalah gastritis. Nah, gastritis ini diakibatkan oleh di lambung. Gastritis itu namanya adalah mah akut. Jadi apabila seseorang sudah terkena mah akut atau gastritis, itu dia akan menyebabkan seseorang itu menjadi muntah-muntah ya. Jadi atau misalnya kalau telat makan itu lambungnya akan terasa sakit atau bisa stres gitu. Itu adalah gastritis atau mah akut.
Nah, itu adalah penyakit-penyakit pada sistem pencernaan. Nah, tugas kalian adalah untuk mencatat materi dari sistem pencernaan, dan tugas lainnya adalah silakan dilihat di dalam Google Classroom. Oke, mungkin cukup sekian untuk penyakit-penyakit pada sistem pencernaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.